Jadi pemirsa, pemerintah ini membentuk tim koordinasi program MBG dan juknis terbaru perihal program ini. Kita akan bahasnya dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bu Nanik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami, Bu Nani. Langsung saja, ada juknis baru yang sudah dipersiapkan. Jadi spesifiknya juknis ini akan mengatur soal apa saja terkait dengan penyelenggaraan program MBG ini, Bu? Juknis ini sebetulnya juknis, saya luruskan ya, juknis ini sudah ada, ya kan? Hanya kemudian tidak dipatuhi. Nah sekarang juknis ini kita masukkan dalam perpres, ya, jadi lebih kuat lagi ini, juknisnya ada dalam perpres. Ini adalah mengatur berkait dengan tata kelola memproduksi makanan MBG. Mulai dari penyiapan bahan baku, waktu memasak, air yang digunakan, peralatan yang digunakan, jumlah yang dimasak, itu semua tidak lagi di juknis, tapi itu sudah masuk dalam perpres yang insya Allah dalam 1-2 hari ini akan ditandatangani oleh Pak Presiden. Demikian, Mas. Baik, Ibu, saya bahas satu-satu. Tadi ada informasi soal nantinya ada pengurangan porsi jumlah makanan. Itu nanti berpengaruhnya terhadap jam atau operasional nantinya dapur SPPG itu memasak begitu. Kalau bisa sebelum jam 12 malam. Nah, kalau misalnya dikurangi, kan setiap SPPG punya targetnya masing-masing, Bu. Misalnya satu SPPG melayani katakan 500 sampai 1000 anak begitu. Nah, kalau dikurangi akan seperti apa, Bu, teknisnya, Bu? Jadi begini, saya mau jelaskan, di dapur MBG ini ada dua jenis. Satu, dapur MBG yang dikerjakan dengan mitra, yaitu di kawasan aglomerasi yang bukan 3T, itu selama ini adalah diberikan juknisnya atau petunjuk teknisnya itu 3.000 sampai 4.000 untuk satu dapur, melayani penerima manfaat 3.000 sampai 4.000. Sementara yang Anda sebut 1.000 di bawah 500 itu tadi itu masuk dalam 3T. Sekarang masih dalam tahap pembangunan di dapur-dapur 3T. Nah, yang akan kita kurangi kapasitasnya itu yang 3.000 sampai 4.000 menjadi 2.500 sampai dengan 3.000. Nanti juga masaknya harus berdasarkan batch atau permintaan. Misalnya ada anak-anak yang masuk, dia akan menyantap pukul 7 pagi atau pukul 8 pagi, kita harus masaknya jam 2 malam. Pokoknya waktunya tidak boleh lebih dari 6 jam dari mulai masakan nanti matang sampai dengan disantap. Lalu nanti misalnya ada yang minta nih pukul 10 atau pukul 11, nanti dimasaknya lebih mundur lagi, misalnya jam 4 pagi. Itulah aturan antara lain yang kita perbarui baik di Perpres maupun di Juknis. Demikian, Mas. Baik, berarti difokuskan yang pengurangan porsi itu yang SPPG-nya melayani 3.000 sampai 4.000 tadi ya, Bu ya. Oke, kita beralih ke hal lainnya, Bu. Betul. Ada juga penggunaan air galon. Ini spesifiknya penggunaan air galonnya diperuntukkan untuk seperti apa, Bu? Dan ini sebenarnya penggunaan ini, ide ini apakah ini karena masalah soal air galonnya atau pH airnya sebenarnya yang jadi masalah? Jadi begini, di beberapa tempat kita menemukan dari berbagai kasus belakangan ini, kita menemukan bahwa salah satu penyebab utama dalam masalah yang diduga keracunan ini adalah dari air. Misalnya di Bandung Barat, itu airnya sudah kita teliti di beberapa SPPG ini tidak layak untuk konsumsi ataupun layak untuk masak. Nah ini kemudian kita antisipasi bukan hanya di wilayah tertentu, tapi kita buat aja di seluruh Indonesia untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, keracunan yang disebabkan oleh karena mungkin airnya yang tidak memenuhi syarat baik untuk memasak ataupun mencuci sayuran. Sehingga kami menginstruksikan kepada semua dapur harus menggunakan air galon. Sebetulnya ini bukan air isi ulang ya, isi ulang yang mohon maaf yang tidak ada mereknya itu, tapi kita menggunakan air galon yang
ada mereknya supaya terjamin, yang sudah terjamin kebersihan, higienisnya dan juga Baik. kita pastikan tidak ada bakteri atau yang lain-lain seperti itu. Itu dalam 1 hari 1 dapur itu kita kita minta mereka menggunakan sekitar 20 galon mulai untuk mencuci sayuran dan lain-lain bahan baku Baik. sampai untuk memasak. Demikian. Artinya penggunaan air galon dengan merek-merek yang tadi yang sudah ternama yang sudah banyak digunakan masyarakat diharapkan nanti memberikan jaminan higienitas tadi ya Bu ya, Ibu Nani sudah sampaikan. Terakhir, ada juga permasalahan soal sertifikat SPPG yang harus bersertifikat. Nah, ini siapa nanti yang memberikan sertifikat? Asesmennya apa, Ibu? Baik, begini, untuk sertifikatnya ada beberapa sertifikat ya. Untuk chef juga harus bersertifikasi, karena kita mewajibkan dapur harus ada chef. Kemudian dapurnya sendiri, SPPG-nya harus ada SLHS, yang mengeluarkan adalah Dinkes setempat. Kemudian harus ada sertifikasi halal, yang mengeluarkan tentu Badan Halal. Nah, semua ini harus dipenuhi. Dulu kita ini hanya menggunakan standar dari BKN. Nah, sekarang standar-standar ini dilakukan oleh pihak lain. Misalnya tadi SLHS oleh Dinkes, kan tentu kalau halal oleh Badan Halal, dan juga sertifikasi untuk chef dikeluarkan oleh PHRI dan asosiasi chef dan sebagainya. Itu, Mas. Oke, Bu Nani terakhir, kalau dengan adanya juknis baru kemudian dilihat ada SPPG yang melanggar juknis ini atau aturan-aturan ini, sanksinya Bu apa? Sanksinya kalau yang pertama gini, kalau yang belum ada kejadian tapi ternyata mulai pembangunan dapurnya mungkin secara fisik tidak memenuhi syarat, seperti contohnya lantai tidak diepoksi, gudangnya tidak menggunakan AC, ruang pemursian tidak menggunakan AC, pokoknya yang bersifat teknis dapur lah, dapurnya MBG yang sudah ada di juknis kita, maka kita beri waktu 2 minggu untuk memperbaiki. Tetapi untuk dapur-dapur yang bermasalah, yang dalam produksinya menyebabkan keracunan, maka kita tutup sementara sampai adanya keluar penyelidikan, juga hasil lab, apa penyebab dari keracunan yang diproduksi oleh dapur tersebut. Pada saat mereka dibolehkan lagi untuk beroperasi, nanti mereka harus membuat perjanjian. Bila terjadi lagi kejadian seperti keracunan dan lain-lain, maka kami akan melakukan penutupan permanen. Demikian. Baik, penutupan permanen akan menjadi konsekuensi terakhir bagi mereka yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap juknis yang sudah ditetapkan. Terima kasih Wakil Kepala BGN Nanik SD yang telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.